Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Jombang. Perkenalkan, saya Yulaida Fitria dari SD Negeri Purworejo 3. Saya Muflika dari SDN Kebon Dalem 1, Bareng, Jombang. Dan saya Bu Siti Aisyah dari SMA Transsains Tebu Ireng. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan tema coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Zulaida. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Mufliha. Alhamdulillah hari ini saya kabarnya baik. Bagaimana kabarnya juga Bu Mufliha? Saya juga alhamdulillah sehat juga Bu. Syukurlah kalau Bu Zulaida dalam keadaan sehat Bu. Ida siang ini akan melaksanakan coaching dengan Bu Aisyah ya? Benar Bu, nanti jam 1 siang saya rencananya akan mengadakan coaching dengan Bu Ais. Baik Bu, kehadiran saya di sini ingin memberi dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti. Oleh sebab itu, saya akan mengamati coaching yang akan Bu Zulaida laksanakan kepada Bu Aisyah. Nah, Ibu sudah siap untuk melakukan proses tersebut, Bu? Alhamdulillah saya sudah siap Bu. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Mufliha karena sudah mau meluangkan waktunya untuk membantu saya mengamati kompetensi dalam proses coaching nanti. Baiklah Bu, sebelum Ibu melakukan proses coaching nanti ada beberapa hal yang akan saya jelaskan kepada Ibu dan akan saya tanyakan juga kepada Bu Zulaida. Iya Bu, baik. Boleh, monggo. Begini Bu, pertama-tama saya akan jelaskan rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu laksanakan. Jadi yang saya amati nanti itu pertama, apa Bu Zulaida sudah menggunakan kompetensi saat Bu Zulaida melakukan proses coaching. Terus apa Bu Zulaida sudah menggunakan alur tirta atau belum? Bahwa yang kita tahu alur tirta itu sendiri terdiri dari tujuan umum, rencana tindakan, identifikasi masalah, dan tanggung jawab. Selanjutnya, saya juga akan mengamati Bu Zulaida sudah melaksanakan prinsip coaching apa belum, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi pada coaching. Berikutnya, yakini kompetensi inti coaching, di mana ada kehadiran penuh dari coach, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ketika mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu seharusnya mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini adalah receive, artinya Ibu mampu menerima pernyataan-pernyataan dari coaching. Yang kedua A-nya itu ask, memberi pertanyaan terbuka.
summarize atau membuat kesimpulan, dan appreciation memberikan apresiasi kepada murid, Bu. Apakah sudah jelas rubrik yang saya berikan nanti kepada Bu Julaida? Alhamdulillah sudah, Bu. Saat nanti saya melakukan kucing, saya akan menerapkan alur tirta, Bu. Saya juga akan menanya dengan teknik rasa, menggunakan kompetensi saya sebagai coach, dan saya akan melaksanakan prinsip dari kucing. Jadi saya sudah cukup jelas dengan rubrik penilaian yang Ibu sampaikan. Iya, baik Bu Julaida. Izinkan saya untuk melanjutkan dengan beberapa pertanyaan. Kira-kira kompetensi yang mana yang akan Bu Julaida kembangkan di siang ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching siang hari ini adalah kompetensi kehadiran penuh dari coach, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau secara spesifik, Bu, bagian mana yang nanti Ibu Julaida inginkan untuk saya amati? Saya ingin Ibu Mufliha mengamati pada bagian yaitu mendengarkan dengan aktif, Bu. Oh, gitu. Berarti nanti secara spesifik yang saya amati pada bagian mendengarkan secara aktif, begitu nggih? Terus bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Iya, Bu. Dalam indikator penilaian yang akan saya kembangkan adalah kemampuan saya dalam mendengarkan aktif dari coaching, di mana saat coaching berbicara saya lebih banyak mendengarkan, saya bebas dari judgement dan juga asumsi maupun asosiasi. Pertanyaan terakhir sebelum Bu Aida melakukan coaching, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu? Harapan saya, Ibu Mufliha, adalah saya mampu melaksanakan proses coaching ini dengan maksimal. Saya ingin membantu coach dalam menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensinya. Baik, demikian kegiatan praobservasi kita, Bu. Terima kasih sudah memberikan kesempatan pada saya untuk mengamati proses Ibu saat coaching, dan semoga proses coaching berjalan lancar hingga mencapai ketercapaian yang Bu Aida harapkan di proses tersebut, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Bu Ais. Jadi Bu Ida, maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin ngobrol ringan Bu kalian mengenai permasalahan siswa saya di sekolah. Ya, kalau Bu Ida nggak keberatan, kira-kira 10-15 menit, Bu Ida. Iya, Bu, boleh, silahkan. Semoga nanti saya bisa membantu Bu Ais, ya. Baik, terima kasih Bu Ida. Baik, Bu Ais, sebenarnya apa yang ingin Bu Ais bicarakan dengan saya hari ini? Jadi ini permasalahan yang saya alami di sekolah ya Bu Ida. Nah, sebelumnya saya ingin Bu Ida ketahui bahwa saya berada di sekolah yang boarding school. Jadi dia itu di sekolah juga dia itu wajib mondok. Jadi kalau pada tahun ajaran seperti ini, karena kebetulan saya ini guru BK di kelas 10, maka saya seringkali membersamai anak-anak yang kurang bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri di lingkungan sekolah dan pondok. Kalau saya mengamati sih, beberapa di antara mereka itu karena sekolah sebelumnya pada jenjang SMP-nya tidak pernah mondok. Jadi kiranya dia itu mengalami kaget gitu ya, Bu, Syah, masuk ke sekolah yang berbasis pesantren.
Ida. Oh, jadi begitu ya. Kalau ngomongin murid-muridnya Bu Ais yang masih belum kerasan, baik itu di sekolah maupun di pondok ya Bu, belum bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri di lingkungan baru, yaitu di sekolah pondok. Iya, seperti itu Bu Ida yang saya alami. Jadi kalau saya melihat itu, anak-anak bukan cuma belum bisa beradaptasi di lingkungan pesantren, gitu. Karena apa ya Bu Ida, kalau di lingkungan pesantren itu kan anak-anak tidurnya bisa lebih malam, gitu. Dan bangunnya lebih pagi sebelum subuh, jadi jam biologis mereka itu sangat padat sekali. Nah, apalagi kalau saya melihat beberapa di antaranya murid saya itu dengan backgroundnya itu belum pernah nyantri, jadi dia itu sulit mengikuti kegiatan-kegiatan di pesantren dengan jadwal yang padat tadi. Nah, misalnya dia itu tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi sekarang itu harus ngaji bangunan atau sholat. Atau ada juga Bu Ida anaknya yang belum bisa memaknai tekun gitu. Nah, selain itu saya melihat juga mereka mengalami kendala di sekolah. Artinya dia itu mengalami kendala pada pelajaran-pelajaran yang mungkin karena sekolah kami itu berbasis sains gitu. Jadi anak-anak yang peralihan dari siswa SMP yang dulunya itu mata pelajarannya IPA ke SMA dengan sudah berpecah IPA tadi itu kimia, biologi dan fisika, itu sedikit mengalami kendala di situ sedikit. Oh, jadi begitu ya Bu Ais. Jadi tadi kendalanya yang pertama ibu anaknya memang tidak pernah mondok, lalu dia juga shock dengan kegiatan-kegiatan yang baru dialami di pondok, ditambah lagi dengan struktur pelajaran di SMP yang begitu berbeda dengan di SMA, yang agaknya semakin sulit ya. Begitu ya Bu Ais. Seperti itu Bu Ida. Nah, kita kan cuma punya waktu pendek ya Bu Ais ya. Apa sih yang Bu Ais ingin dapatkan dari obrolan kita hari ini? Saya ingin membantu ya Bu. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk murid-murid saya di sini dalam ya menemani perjalanan mereka selama berada di pondok dan juga berada di sekolah ini. Jadi apa yang ingin Bu Ais lakukan kalau begitu Bu? Agar murid-murid Bu Ais nanti bisa lebih beradaptasi di lingkungan yang baru, yaitu di lingkungan sekolah sekaligus mondok. Apa Bu Ais? Yang ada di bayangan saya itu mereka bisa fokus Bu Ida. Jadi dia itu bisa fokus sebagai siswa saat berada di sekolah. Dia juga bisa fokus nyantri gitu nih saat dia berada di pesantren. Gitu. Nah, Bu Ais, biasanya kalau mendengar kata pondok kan anak-anak tidak kerasan gitu loh. Betul. Nah, soal kerasan atau tidak dan mereka bisa beradaptasi di lingkungan sekolah sekaligus mondok, murid seperti apa yang nantinya Bu Ais yang harapkan agar bisa beradaptasi di lingkungan pesantren yang baru yang tidak memiliki masalah penyesuaian dalam dirinya mereka? Yang jelas kalau pandangan saya murid yang bisa beradaptasi dan menyesuaikan ini dia sudah bisa fokus ya Bu ya di sekolah. Jadi dia itu sudah dapat memanage waktu, menyeimbangkan antara kegiatan-kegiatan di sekolah dan juga kegiatan di pesantren gitu. Mungkin tandanya yang bisa saya lihat itu dia tidak keteteran gitu di antara kegiatan tersebut. Dan lainnya itu dia dapat mengikuti kegiatan organisasi mungkin atau pengembangan diri seperti mengikuti lomba-lomba. Nah itu menurut saya sudah cukup menunjukkan dia fokus ada di sini. Ya Bu Ais,
Jadi anak-anak menurut Bu Ais itu kalau dia bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri apabila bisa fokus, membagi waktunya secara seimbang. Nah, jika dilihat dari levelnya yang dimana dia dikatakan ideal atau sempurna di angka 10, maka berapa nilai murid Bu Ais yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi menyesuaikan diri di lingkungan pondok sekaligus sekolah? Karena yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam proses beradaptasi kan bukan 1-2 anak gitu ya Bu ya. Jadi gambaran saya ya di angka 5 ya Bu ya. Mungkin ada yang lebih bawah lagi, tapi sejauh ini di angka 5. Nah, kalau saya melihat kenapa saya bisa memberikan nilai di angka 5 itu ya karena ada yang dia itu tidak rasanya di pondok, sehingga ketidakrasanannya itu dalam bentuk misalnya dia tidak bisa memaknai pego gitu. Dan itu kan hambatan sendiri. Ada juga yang tidak rasanya itu justru di lingkungan sekolah, karena mereka beranggapan bahwa pelajaran-pelajaran sains itu susah dan mereka masih pada tahap peralihan yang kebetulan masuk di sekolah kami ini yang nggak ada IPS-nya. Itu kendalanya. Termasuk kompleks juga ya Bu ya, masalah yang dihadapi oleh murid Bu Ais. Nah, dengan permasalahan yang seperti itu, rasa-rasanya untuk mewujudkan rating atau angka ideal 10 agaknya susah ya Bu Ais ya. Kalau begitu, apa keinginan Bu Ais agar dapat mewujudkan di angka berapa secara fokus dan keseimbangan tadi? Kalau di angka 10 memang susah ya Bu, dengan kondisinya seperti itu. Tapi kalau harapan saya di angka 8 cukup sih Bu. Kalau menurut Bu Ais, apa yang bisa Bu Ais lakukan agar murid-murid Bu Ais nanti bisa mencapai ke angka 8 tadi? Kalau saya lihat karena anak-anak pondok ini kan jauh dari orang tua gitu ya Bu. Jadi yang mereka butuhkan untuk saat ini memang ngobrol-ngobrol ringan gitu. Mereka butuh didengarkan atau melalui kegiatan circle time yang dimana dia itu bisa menyampaikan unek-uneknya gitu, apa yang dia rasakan, lalu dia itu pengennya seperti apa gitu di sini dengan melalui itu. Dan juga pendampingan secara individu mungkin bisa dilakukan untuk menggali apa yang menjadi hambatan dia di sini. Nah, kalau misalkan yang dia memiliki kesulitan dalam maknai pego tadi, itu mungkin melalui pendampingan yang bisa melibatkan guru-guru di diniahnya maupun guru-guru mata pelajaran di sini. Begitu ya Bu Ais. Kalau Bu Ais melihat dari karakter murid Bu Ais, sebenarnya dia senang tidak diperlakukan seperti itu? Atau apa sih yang mungkin menurut Bu Ais yang mereka butuhkan? Ya, yang dia butuhkan untuk saat ini memang teman untuk ngobrol dan didengarkan. Baik Bu Ais. Sekarang bagaimana menurut Bu Ais kemungkinan untuk melakukan itu? Apakah Bu Ais bisa melakukannya sendiri? Seharusnya sih bisa Bu Ida. Mungkin yang saya butuhkan untuk saat ini itu waktu gitu nih. Kapan saya mulai bisa melakukan itu, sama saya perlu berkolaborasi dengan beberapa guru dan pembina yang ada di sini. Begitu. Jadi Bu Ais butuh waktu tambahan gitu ya Bu ya, untuk murid-murid Bu Ais
nih sekarang kira-kira guru siapa yang akan Bu Ais libatkan untuk membantu murid-murid dari Bu Ais dalam menghadapi masalah mereka? Yang pertama menjawab dari pertanyaan Bu Ida, saya yang mungkin bisa saya lakukan gitu ya. Dari gambaran saya tadi itu ya melakukan circle time mungkin Bu ya. Nanti kita bisa mengelompokkan anak-anak yang memiliki hambatan dalam beradaptasi, kita kumpulkan, kita sharing di situ untuk memecahkan masalahnya, satu dengan yang lainnya bisa saling cerita untuk saling menguatkan gitu. Lalu yang kedua, dengan siapa saya akan berkolaborasi atau guru siapa yang akan saya libatkan. Yang pertama pembina, mungkin pembina kamarnya. Nanti pembina ini bisa menyediakan 1 hari khusus gitu untuk anak-anak yang mengalami kendala dalam memaknai kitab kuning. Pembina bisa memberikan tambahan di situ untuk kendala terhadap mata pelajaran yang dialami di sekolah, maka nanti saya akan melibatkan wali kelas dan guru-guru untuk melakukan pendampingan di luar jam sekolah. Itu seperti itu. Baiklah Bu Ais, dari gambaran penjelasan yang Bu Ais sampaikan, apakah mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat ini atau mungkin minggu-minggu ini mungkin? Harusnya bisa minggu-minggu ini ya Bu Ida, karena saya juga tidak mungkin membiarkan anak-anak yang tidak kerasan ini berlarut-larut tidak kerasanya ya. Mungkin minggu-minggu ini bisa saya lakukan. Lalu kapan itu bisa dilakukan? Tadi katanya Bu Ais kan minggu-minggu ini ya. Baiklah Bu Ais, kita sudah berada di ujung sesi percakapan kita. Gak kerasa ya Bu Ida ya? Iya Bu Ais. Apa sih yang Bu Ais dapatkan dalam percakapan kita ini? Tentunya dalam permasalahan yang saya hadapi, saya belum memiliki gambaran yang konkret gitu, masih melayang gitu. Apa yang harus saya, atau perlakuan apa yang harus saya berikan kepada murid-murid saya tadi itu. Namun dengan bantuan Bu Ida sebagai mitra saya untuk memunculkan solusi, nah saya sudah tahu pasti apa yang harus saya lakukan dengan cara circle time tadi Bu, saya melakukan pertama kali itu. Lalu saya akan melakukan pendampingan secara individu dan juga nanti saya akan melibatkan pembina dan juga guru-guru yang ada di sini. Baik Bu Ais, terima kasih atas penjabarannya, sudah sangat jelas dan saya tangkap. Jadi kita bisa ketemu lagi minggu depan ya Bu Ais ya. Saya sudah tidak sabar mendengarkan cerita Bu Ais setelah melakukan circle time dengan murid-murid Bu Ais. Baiklah Bu Ida, nanti kita jadwalkan ya minggu depan untuk kita proses sharing lagi gitu. Terima kasih sebelumnya Mbak Ida sudah bisa mendengarkan saya pada hari ini. Sama-sama Bu Ais, semoga bermanfaat ya. Amin, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Zulaida, saya terkesan loh dengan kucingnya yang dilakukan tadi. Bagaimana kesan Ibu setelah melakukan kegiatan kucing tadi? Alhamdulillah Bu, kucing yang saya lakukan tadi, saya rasa sudah melaksanakan proses sesuai dengan kompetensi yang saya harapkan. Dimana ketika itu saya bahagia tentunya ketika Koci bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Ya. Baik, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian, Bu Ida, dari pengembangan kompetensi yang Ibu harapkan pada proses kucing, kira-kira apa saja ya yang sudah Ibu lakukan pada proses kucing tadi? Alhamdulillah Bu, saya sudah merasa fokus pada Koci, yaitu di mana saya dapat mendengar
apa yang menjadi pertanyaan saya juga sudah sesuai dengan Al-Qur'an. Iya. Jadi menurut Bu Yulaida, Ibu sudah melakukan sesuai kompetensi yang harusnya dilakukan gitu ya Bu? Iya Bu, menurut saya begitu Bu. Baik Bu, bisa melihat hasil pengamatan saya melihat ada beberapa yang harus bisa Ibu tingkatkan lagi. Iya Bu, silahkan apa saja ya kira-kira yang harus saya tingkatkan? Ya begini Bu, jadi setelah saya amati tadi pada proses coaching yang Ibu laksanakan sudah berjalan lancar, di mana satu, Ibu sudah melakukan percakapan menggunakan Tirta. Kemudian Ibu juga melaksanakan proses coaching sesuai dengan prinsip-prinsip dari coaching. Yang ketiga, Ibu juga sudah membantu coaching belajar dari dirinya sendiri, menggali situasi coaching untuk menghasilkan solusi atas permasalahannya. Dan percakapan ditutup dengan kesimpulan. Kemudian lainnya, Ibu tadi juga meminta saya untuk mengamati kompetensi kehadiran secara penuh. Saya melihat Ibu sudah fokus di situ dan pada saya dan pada coaching. Dan itu sudah Ibu lakukan dengan sangat baik ya. Ibu juga sudah mendengarkan dengan rasa. Ibu juga sudah mampu mencapai ketercapaian yang sesuai dengan yang Ibu harapkan pada waktu sesi praobservasi. Itu catatan saya. Terima kasih Ibu Muflihah atas umpan balik positifnya tentang pelaksanaan coaching saya. Saya sangat senang. Sekarang kira-kira apa saja ya Bu yang harus saya tingkatkan? Ya Bu, saya sudah melihat ada satu hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat Ibu mengajukan pertanyaan kepada Puji dan meminta Puji menyimpulkan, saya mengamati Ibu sudah melakukan kegiatan tersebut. Tetapi masih ada yang kurang, yaitu apa yang terjadi, pandangan baru dalam percakapan kita barusan. Yang sebetulnya kalau menuju ke standar seharusnya ada untuk mendorong Puji bergerak maju. Jadi mendorong Puji untuk bergerak maju begitu Bu. Sudah dilakukan, tetapi bolehlah sedikit ada dorongan kepada Puji. Begitu Bu Yulaida. Ya, Bagaimana pendapat Ibu? baik Bu, saya paham apa yang memang masih kurang dan saya akan coba tingkatkan pada proses coaching berikutnya. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di dalam sebuah proses coaching? Ibu bisa membuat rencana perbaikan berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, Bu. Jadi bisa dibuat rujukan dulu aja. Iya, terima kasih. Baik Bu, kedepannya dalam proses coaching saya akan melakukan latihan-latihan baik itu dengan rekan sejawat maupun dengan murid-murid saya dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang di dalamnya ada mendengarkan secara aktif, merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga pada saat saya melakukan coaching ke depannya, saya dapat menggali apa potensi dari coaching tersebut dan mampu menyelesaikan masalahnya. Iya, terus ada hal lain yang ingin didapatkan dalam diskusi kita ini, Bu? Saya rasa sudah cukup, Bu. Dari diskusi ini saya juga berharap semoga nantinya ketika saya melaksanakan coaching dapat lebih maksimal. Iya, baik Bu. Semoga dalam proses nantinya bisa mencapai ketercapaian yang maksimal, Bu Yulaida. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Muflihah
sudah mau ngobrol bersama saya, sudah mau mengamati bagaimana nanti penilaian ketika saya melakukan coaching. Terima kasih Bu Mufliha. Sama-sama Bu Yulaida. Saya kira cukup dari saya. Saya ingin mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi